Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Zefanya pasal 3 ayat 7, demikianlah dikatakan. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan memperdulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendak mengenal bagaimana Allah mengasihi kehidupan kita. Dia begitu tulus, begitu terbuka, bahkan dia tidak pernah membiarkan umatnya untuk terus-menerus berada di dalam keberdosaan, pelanggaran yang dijalani oleh umatnya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara ketika cinta Allah seakan-akan bertepuk sebelah tangan. Allah yang begitu mengasihi umat manusia dengan keberadaannya, dengan kondisinya yang dalam keadaan berdosa itu, yang dalam keadaan pelanggarannya itu, tidak diperdulikan, tidak dihiraukan. Dan ini yang menjadikan firman Tuhan ini menyapa kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara, yang mau mengatakan kepada kita bahwa kasih Allah itu tidak akan pernah berhenti dinyatakan dalam setiap kehidupan kita, meskipun kita sering tidak peduli dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dan ini sangat sulit bagi manusia sebenarnya, ketika manusia mengalami cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ketika kita mencintai seseorang, tetapi yang kita cintai itu tidak mencintai kita, maka kita akan merasakan begitu sakitnya, begitu pedihnya perasaan ini ketika kita sudah memberikan waktu kita, memberikan diri kita, memberikan senyuman kita, bahkan pikiran kita, untuk terus bisa menyentuh perasaannya supaya dia menyukai kita. Tetapi alhasil kita akhirnya jatuh ke dalam kekecewaan. Kita jatuh ke dalam keputusasaan karena usaha sudah kita lakukan tetapi tidak membuahkan hasil. Dan di sini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, itu kita yang merasakan, itu kita yang mengalami suatu kondisi di mana yang kita harapkan, yang kita perbuat seperti tidak dihargai dan tidak dipedulikan. Bahkan membuat kita akhirnya jatuh ke dalam keputusasaan. Tetapi firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, Tuhan tidak seperti kita. Dia tetap mencintai, mengasihi, dan menyatakan kasih setianya dan anugerahnya kepada setiap orang. Meskipun kita tidak pernah memperdulikan itu. Meskipun apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini, Tuhan sudah memberikan kepada mereka peringatan, bahkan diberikan hukuman, bahkan diberikan yang namanya kecaman bahwa Tuhan akan menghancurkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bukan takut, tetapi malah makin merajalela melakukan pelanggaran dan dosa. Terkadang kita juga demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita sudah diingatkan, kita sudah dinasehati, kita sudah ditegur, tetapi itu tidak kita hiraukan. Tidak kita perhatikan, malah bahkan kita semakin menguji kembali, merajalela dalam tindakan dan perbuatan yang tidak baik. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, lihat apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan hari ini. Tuhan mau mengatakan apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah untuk kebaikan, supaya kita kembali kepada Tuhan, bukan makin menjauh.
Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita kembali peduli, kembali kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan. Dan inilah yang mau dinyatakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan adalah untuk rancangan kebaikan bagi setiap orang yang mau mendengar, yang mau melakukan. Bukan malah menjadikan dirinya membuat suatu tindakan perilaku yang semakin busuk, yang semakin tidak jelas, yang semakin brutal. Maka hidup orang percaya adalah hidup yang memperbaharui diri dan memperbaharui setiap kehidupan. Karenanya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita perbaharui diri kita untuk menjaga setiap orang yang ada di lingkungan kita dan juga setiap ciptaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang mengingatkan kami agar kami selalu memperdulikan dan memperhatikan setiap cinta kasih-Mu yang kami rasakan, sehingga dalam setiap perbuatan kami semakin diperbaharui dari hari ke hari, sehingga firman-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami, sehingga itulah Tuhan yang akan membuahkan buah-buah roh yang sangat dirindukan oleh setiap orang percaya. Karena itu Tuhan, ajari kami di dalam setiap kehidupan kami, Engkaulah Tuhan yang menyertai, baik di tengah-tengah keluarga kami, baik di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami dan juga pekerjaan kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkaulah Tuhan yang menyertai dan membimbing kami untuk dapat menjalani hari-hari kami dan menghadapi setiap tantangan kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.